Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Nurlia Astika di channel YouTube LPC Jepara. Oke, pada video kali ini kita akan belajar tentang materi hukum kolom. Jadi masih di bab listrik statis pada subbab hukum kolom. Nah, di pembahasan ini nanti kita akan membahas tentang apa itu hukum kolom, bagaimana bunyi dari hukum kolom, apa rumus atau persamaan yang ada pada hukum kolom, dan bagaimana contoh soalnya. Tapi sebelumnya jangan lupa ya untuk klik tombol like dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan dengan video-video yang lainnya, dan share ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian juga paham tentang materi ini. Dan silahkan tulis di kolom komentar jika ada pertanyaan. Oke, langsung saja. Oke, jika kita kemarin sudah membahas tentang muatan listrik, sekarang kita lanjut ke hukum kolom ya. Jadi, di materi hukum kolom ini kita akan membahas tentang interaksi pada dua buah muatan yang mengalami sebuah gaya, yaitu bisa tarik-menarik atau tolak-menolak tergantung jenis muatannya, yang berada pada jarak tertentu. Contoh, misalnya ada dua buah muatan, sebut saja Q1 dan Q2 yang terpisah pada jarak sejauh R. Jika misalnya Q1 bermuatan positif dan Q2 bermuatan negatif, maka kedua muatan itu akan mengalami gaya tarik-menarik sebesar F. Bisa dipahami ya. Jadi di sini ada beberapa persamaan pada hukum kolom, yaitu ada F gaya, R jarak, dan Q muatan. Jadi muatan di sini nanti ada dua. Nah, besarnya gaya atau F bisa kita tuliskan dengan K kali Q1 kali Q2 per R kuadrat. Ini persamaan pada hukum kolom yang akan kita bahas dalam video kali ini. Nah, F di sini adalah gaya kolom dengan satuan Newton. Sedangkan Q, baik Q1 maupun Q2, ini adalah muatan dengan satuan SI kolom disingkat dengan C, dan R adalah jarak kedua muatan dengan satuan SI meter. Jangan lupa ya, nanti jaraknya dikuadratkan. Dan di sini ada nilai K, di mana K ini adalah suatu konstanta. Yang namanya konstanta pasti sudah ada angkanya dong. Nah, angkanya berapa? Konstanta pada gaya kolom yaitu 9 kali 10 pangkat 9. Jadi pangkatnya ini positif ya. Nanti kalau misalnya kalian menemui soal dengan pangkat konstanta negatif, nah bisa jadi itu typo atau mungkin salah ketik, karena konstanta pada gaya kolom pasti pangkatnya positif dengan satuan Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. Ini nilai konstantanya. Ingat-ingat ya, jadi persamaan atau rumus pada hukum kolom yaitu F sama dengan K kali Q1 kali Q2 per R kuadrat. Oke, misalnya di sini ada dua buah muatan sebesar Q1 dan Q2 terpisah sejauh R dengan gaya sebesar F. Gaya tarik jika ini positif dan negatif. Nah, jika jaraknya diubah menjadi 2 kali semula, maka bagaimana dengan nilai F-nya? Nah, ini berarti perbandingan gaya kolom ya. Nah, sebelumnya kita harus paham dulu sebelum ke soal ini, bagaimana prinsip bunyi hukum kolom itu sendiri.
Oke, jika kita lihat dari gambar ini, semakin dekat jarak dari kedua buah muatan, maka gayanya ini akan semakin besar kan? Prinsip ini hampir sama seperti kemagnetan. Misal, kita memiliki dua buah magnet yang kita dekatkan. Jika jarak kedua magnet itu dekat, maka gaya tariknya akan kuat. Tapi jika jaraknya berjauhan, maka gaya tariknya lemah kan? Konsep ini sama seperti konsep pada gaya kolom. Jadi, semakin dekat jaraknya, maka gayanya semakin kuat. Tapi kalau jaraknya semakin jauh, maka gayanya semakin lemah. Itu berarti bisa kita katakan bahwa hubungan antara gaya dengan jarak itu berbanding terbalik. Atau kita tuliskan F itu berbanding terbalik dengan kuadrat jaraknya. Sedangkan hubungan antara gaya dengan kedua buah muatan, semakin besar muatannya, maka gayanya juga akan semakin besar. Sehingga bisa kita katakan hubungan antara gaya sebanding dengan kedua buah muatan. Jadi kalau ada tanda seper itu artinya berbanding terbalik ya. Atau bisa kita katakan bahwa bunyi hukum kolom besarnya gaya sebanding dengan kedua buah muatan dan berbanding terbalik dengan kuadrat jaraknya. Jadi di sini diingat-ingat bunyi hukum kolom besarnya gaya atau F, kita pakai kata-kata aja ya. Bunyi hukum kolom. Hukum kolom. Besarnya gaya sebanding dengan dua buah muatan. Dan berbanding terbalik dengan kuadrat jaraknya. Jadi misalnya nanti ada soal pilihan ganda, di bawah ini merupakan bunyi hukum kolom yang benar adalah, misalnya ada pernyataan besarnya gaya sebanding dengan muatan. Itu berarti pernyataan tersebut salah. Karena muatannya di sini harus ada dua. Kalau kata-katanya cuma muatan, berarti yang dianggap cuma satu. Padahal muatannya ada dua. Bisa dipahami ya? Lagi, besarnya gaya berbanding terbalik dengan jarak. Meskipun betul berbanding terbalik, tapi kalau dengan jarak itu juga salah. Karena berbanding terbaliknya dengan kuadrat jarak. Jadi jaraknya harus dikuadratkan. Kalau misalnya berbanding terbalik dengan jarak, itu berarti jaraknya belum dikuadratkan. Makanya pernyataan tersebut salah. Atau pernyataan yang lain, besarnya gaya sebanding dengan kuadrat jarak. Itu juga salah. Karena kuadrat jarak itu berbanding terbalik, bukan sebanding. Bisa dipahami ya? Begitu juga dengan pernyataan besarnya gaya berbanding terbalik dengan dua buah muatan. Itu juga salah. Harusnya sebanding dengan dua buah muatan. Bisa dipahami ya untuk bunyi hukum kolom. Oke, sekarang kita masuk ke persamaan pada hukum kolom. Sebelumnya tadi sudah kita bahas bahwa besarnya gaya F bisa kita tuliskan K kali Q1 kali Q2 per R kuadrat. Nah, padahal tidak semua soal dan tidak selalu soal itu menanyakan F alias gaya. Bagaimana kalau yang ditanyakan Q1 atau Q2 atau mungkin R-nya? Oke, untuk mempermudah kalian dalam mengerjakan soal jenis ini, maka rumus ini akan
saya ubah menjadi kotak ajaib. Wah, kotak ajaib bagaimana itu? Seringnya dengar segitiga ajaib. Oke, kenapa kita buat kotak ajaib? Karena tidak bisa dibuat segitiga ajaib. Jadi kita buatnya kotak ajaib. Nah, caranya kotak ajaib itu rumus yang harus sejajar. Jadi nggak ada perperan seperti ini. Harus satu ruas, kanan atau kiri. Harus sama. Jadi nggak ada perperan. Nah, supaya tidak ada perperan, tidak ada pembagian seperti ini, maka ini R kuadrat harus kita pindah ruas. Jadi ini kan R kuadrat ada di ruas kanan. Maka nanti kita akan ubah menjadi di ruas kiri. Dan asalnya dia pembagian, kalau pindah ruas maka akan berubah menjadi perkalian. Sehingga bisa kita tuliskan F kali R kuadrat. Bisa dipahami ya bagaimana dia menjadi R kuadrat. Asalnya di ruas kanan, pembagian, pindah ke ruas kiri jadi perkalian. Sama dengan ini tetap K kali Q1 kali Q2. Sehingga ini loh yang dikatakan sebagai kotak ajaib. Nah, kotak ajaib ini bisa digunakan untuk mencari F, R, Q1 maupun Q2. Caranya gimana? Oke, jika kita tadi sudah tahu apa itu rumus mencari F, ya, jadi F itu kan ada di ruas kiri, maka F sama dengan ruas kanan dibagi ruas kiri. Diingat-ingat konsepnya, F ada di ruas kiri, berarti untuk mencari F berarti kanan dibagi kiri, sehingga bisa kita tuliskan K kali Q1 kali Q2 per R kuadrat. Bisa dipahami ya konsepnya ya. Sedangkan misal kita mencari Q1 atau Q2 misalnya. Kita tulis misalnya di sini mencari Q2. Berarti Q2 adalah Q2 kan ada di ruas kanan kan. Berarti Q2 atau ruas kanan sama dengan ruas kiri dibagi ruas kanan. Sehingga bisa kita tuliskan F kali R kuadrat per K kali Q1. Begitu juga misalnya yang ditanyakan adalah Q1-nya. Q1 kan ada di ruas kanan. Konsepnya masih sama, berarti kiri dibagi kanan. Atau bisa kita tuliskan F kali R kuadrat yang ada di ruas kanan dibagi yang ada di ruas kiri, ada Q dan K. Q-nya pakai Q2 ya, karena yang ditanyakan Q1. Sampai sini bisa dipahami? Oke, sekarang bagaimana kalau yang ditanyakan R-nya? Konsepnya juga masih sama, karena R ini biarkan R kuadrat dulu ya. Tapi kalau ada soal, pasti yang ditanyakan nggak mungkin R kuadrat, tapi R saja. Maka kuadratnya harus kita hilangkan. Nah, bagaimana cara menghilangkan kuadratnya? Oke, kita tulis dulu. Misal yang ditanyakan adalah R kuadrat di sini ya. R kuadrat, maka R kuadrat adalah kanan dibagi kiri kan, karena R kuadrat ada di kiri. Berarti kebalikannya, kanan dibagi kiri. Berarti di sini K kali Q1 kali Q2 per F. Sampai sini bisa dipahami? Oke, nah sekarang kita tinggal menghilangkan kuadratnya. Seperti biasanya, supaya kuadratnya hilang, maka harus kita akarkan. Oke, sehingga diperoleh akar dari R kuadrat adalah R, dan akar dari K kali Q1 kali Q2 per F tetap. Sehingga diperolehlah persamaan K kali Q1 kali Q2 dibagi F baru diakar. Nah, ini beberapa rumus lengkap yang bisa kita peroleh dari satu kotak ajaib pada gaya kolom.
Bisa dipahami ya. Jadi kalian tidak perlu menghafalkan rumus ini, dan yang ini. Tidak perlu dihafalkan. Kalian cukup memahami satu konsep bahwa F sama dengan K kali Q1 kali Q2 per R kuadrat. Dan R kuadratnya kita pindah ruas ke kiri. Sehingga diperolehlah kotak ajaib ini. Oke, sebagai contoh soalnya, kita akan coba semua contoh soal. Bagaimana kalau yang ditanyakan F, bagaimana kalau yang ditanyakan Q-nya, dan bagaimana kalau yang ditanyakan R-nya. Oke. Tapi sebelum ke contoh soal, sebelum kita ke contoh soal, di sini saya akan membahas dahulu tentang perbandingan pada gaya kolom. Oke, tadi sudah tak jelaskan sebelumnya, sempat tak singgung. Misalnya, mula-mula ada 2 buah muatan sebesar sebelum kita ke contoh soal, di sini akan saya bahas dulu perbandingan pada gaya kolom. Misal, mula-mula ada 2 buah muatan sebesar Q1 dan Q2 yang terpisah pada jarak R. Jika Q1 bermuatan positif, Q2 negatif, maka akan mengalami gaya tarik sebesar F. Nah, jika jaraknya diubah menjadi 2 kali semula, berapa nilai F-nya sekarang? Nah, maka di sini kita menggunakan konsep perbandingan. Oke, tak gambarkan dulu. Jika Q1 dan Q2 jaraknya diubah menjadi 2 kali semula, nah berarti 2R kan. Misal R-nya ini 2 cm, berarti 2 kali semula jadi 4 cm, dan seterusnya. Bisa dipahami ya. Nah, pertanyaannya berapa nilai F-nya? F keduanya ini berapa? Ini misalnya F1 R1, ini F2, ini R2. F2-nya jadi berapa? Oke, jadi untuk soal perbandingan, kita juga bisa menggunakan perbandingan yang ada pada kotak ajaib tadi. Nah, bagaimana perbandingan pada kotak ajaib? Oke, yang namanya perbandingan itu kan ruas kiri harus sama dengan ruas kanan ya. Tadi kita sudah punya kotak ajaib F kali tadi kita sudah punya kotak ajaib F kali R kuadrat sama dengan K kali Q1 kali Q2. Nah, supaya menjadi soal atau rumus perbandingan, maka rumus pada kotak ajaib ini harus kita ubah menjadi satu ruas. Boleh ke ruas kiri, boleh ke ruas kanan. Tapi di sini mau tak ubah ke ruas kiri semuanya. Jadi ini K kali Q1 kali Q2, kita pindah semuanya ke ruas kiri. Sehingga bisa kita tuliskan F kali R kuadrat, ini tetap ya. K kali Q1 kali Q2, ini kan perkalian. Kalau pindah ruas maka menjadi pembagian. K kali Q1 kali Q2. Ini bernilai konstan, artinya sama. Sama berarti ruas kiri dan ruas kanan sama. F kali R kuadrat per K kali Q1 kali Q2 sama dengan F kali R kuadrat per K kali Q1 kali Q2. Nah, karena nilai K-nya sama dengan angka yang sama, maka di sini langsung kita coret saja. Sehingga rumus perbandingannya kita peroleh F kali R kuadrat per Q1 kali Q2 sama dengan F kali R kuadrat per Q1 kali Q2, di mana yang ruas kiri ini misalnya mula-mula atau sebelum diubah.
sedangkan yang ruas kanan ini sesudah diubah. Oke. Nah, jika kita kembali ke soal sebelumnya tadi, kita lihat siapa yang dirubah. Apakah Q-nya juga ikut berubah atau hanya R-nya saja? Oke, pada soal ini terlihat ya bahwa yang berubah itu hanya nilai R-nya saja. Yang mula-mula R diubah menjadi 2R. Tapi nilai Q1 dan Q2-nya ini tetap. Jadi, jika kita menggunakan rumus perbandingan tadi, F kali R kuadrat per Q1 kali Q2 sama dengan F kali R kuadrat per Q1 kali Q2. Ini miliknya yang sebelum, yang kiri. Ini miliknya ini. Dan ini miliknya ini. Ya. Kalau kita lihat nilai Q1-nya ini sama. Kalau sama berarti ini dicoret. Bisa dipahami ya? Terus kalau kita lihat juga Q2-nya juga sama. Kalau sama maka ini juga dicoret. Sehingga rumusnya menjadi F kali R. Ini mula-mula kuadrat sama dengan F kali R sesudah diubah. Jadi persamaannya diperoleh ini. F kali R kuadrat sama dengan F kali R kuadrat. Sebelum sama dengan sesudah. Jadi berapa nilai F2-nya? Oke, dengan menggunakan rumus ini maka bisa kita peroleh F2-nya sama dengan ini ya. Ini yang sebelum, misalnya ini F1 sedangkan ini F2. Ini nilai dari R mula-mula R1, ini nilai dari R2. Jadi kita tinggal masukkan aja. F1-nya di sini kan nggak ada angkanya. Kalau nggak ada angkanya berarti kita anggap 1 dikali R1-nya, ini kan juga nggak ada angkanya ya, berarti kita juga anggap 1. Tapi jangan lupa tetap harus dikuadratkan. Sama dengan F2-nya, ini kan ditanyakan. F2 masih ditanya ya, dikali R2-nya 2 kali semula, berarti 2 kuadrat. Jika sudah, kita hitung 1 kuadrat 1 dikali 1 tetap 1, sama dengan F2-nya tetap dikali 2 kuadrat 4. Sehingga berapa nilai F2-nya? Oke, di sini kan masih ada angka 4 dan perkalian kan, maka kita harus pindah ke ruas kiri. Jadi 1-nya tetap, 4-nya perkalian pindah jadi pembagian, 4 pindah ke kiri. Oke, berarti F2-nya adalah 1/4 kalinya. Bisa dipahami ya untuk soal jenis ini. Oke, sekarang kita lanjut ke contoh soal yang lainnya. Misalnya di sini ada soal 2 buah benda bermuatan 4 kali 10 pangkat negatif 6 dan 3, ini kurang kali ya, maaf, 3 kali 10 pangkat negatif 6. Terpisah sejauh 2 cm. Jika K-nya sekian, tentukan besar gaya pada muatan tersebut. Oke, sebelumnya kita tulis dulu diketnya atau diketahui. Di sini tak singkat D1 ya. Yang diketahui apa aja? Oke, kita tulis 2 buah muatan. Jadi ada Q1 dan ada Q2. Nah, Q1 di sini 4 kali 10 pangkat min 6 kolom dan Q2-nya 3 kali 10 pangkat negatif 6 kolom. Jika kita lihat ini satuannya sudah kolom, jadi sudah sesuai, tidak perlu diubah ya. Oke, kita lanjut. Terpisah sejauh 2 cm. Berarti yang dimaksud adalah jaraknya kan.
berarti R 2 cm. Ingat, masih sentimeter, padahal satuan yang dibutuhkan adalah meter. Nah, di sini 2 cm mau kita ubah jadi meter. Kalau bisa, usahakan jangan dibuat 0, karena biasanya kalau kita mengubah cara yang biasanya itu kan kita buat 2 cm jadikan meter. Oh, berarti 2 dibagi 100 gitu kan. Oh, 0,02. Hindari penggunaan desimal 0, seperti ini. Nah, terus caranya gimana? Oke, kita pakai bilangan 10 berpangkat. Karena di sini yang lain juga bilangan 10 berpangkat. Nah, cara mengubahnya begini. Kalian pasti sudah paham dan hafal di luar kepala tentunya dengan konversi satuan panjang berikut. Kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Nah, ini pasti sudah di luar kepala semua kan? Oke. Biasanya kalau kita mau mengubah pasti kita menggunakan konsep kalau turun dikalikan, kalau naik dibagi, gitu kan? Nah, pada konsep bilangan 10 berpangkat, kita tidak menggunakan pembagian dan perkalian seperti ini. Tapi, baik turun maupun naik, kita sama-sama menggunakan perkalian. Jadi, sama-sama dikali dengan 10. Sama-sama dikali 10. Loh, kok dikali? Kan kalau naik dibagi. Oke. Jadi, yang membedakan kalau turun dikalikan 10 pangkatnya positif. Kalau naik dikalikan 10 pangkatnya negatif. Positif berapa, negatif berapa? Tergantung jumlah lompatannya. Sebagai contoh soal yang tadi ya. Tadi kan 2 cm. Mau kita ubah menjadi meter kan? Jadi caranya tulis dulu soalnya 2 cm berarti 2 kali 10 pangkat. Nah, kita lihat cm ke meter naik atau turun. Kalau naik pangkatnya negatif, kalau turun pangkatnya positif. Kita lihat cm di sini, meter di sini, berarti kan naik kan? Berarti pangkatnya negatif. Terus kita hitung naik berapa lompatan dari cm ke meter? 1, 2. Berarti naiknya 2 lompatan, berarti negatif 2. Bisa dipahami ya sampai sini. Jadi kita tidak pakai 0, tapi pakai bilangan 10 berpangkat. Oke, tak kasih contoh lain bagaimana kalau misalnya angkanya ini ada nolnya. Contoh 30 mm kita ubah menjadi meter. Nah, caranya sama. Kita tulis dulu 30 dikali 10 pangkat. Nah, pangkatnya berapa? Oke. Tinggal kita lihat milimeter ke meter. Berarti dari sini ke sini. Naik kan? Kalau naik berarti pangkatnya negatif. Naik berapa langkah? 1, 2, 3. Berarti negatif 3. Sampai sini bisa dipahami ya. Oke. Tapi belum sampai sini. Usahakan untuk mempermudah kalian dalam menghitung, karena kalian tidak dianjurkan untuk menggunakan kalkulator. Nanti malah bingung sendiri kalau pakai kalkulator, karena di sini pangkatnya negatif ya. Jadi lebih enak kita hitung tanpa kalkulator. Nah, usahakan angka yang bukan 10 ini buatlah menjadi angka yang paling besar atau paling tinggi itu maksimal 9. Nah, di sini kan tadi udah 2. Oh, berarti kan masih di bawah 9 ya. Nah, misalnya ini 30. 30 kan sudah lebih dari 9. Nah, kita ubah supaya angkanya
tidak lebih dari 9. Nah, supaya angkanya tidak lebih dari 9, maka di sini kita ubah. 30 itu kan artinya 3 kali 10 kan? Oke, 10 itu punya pangkat berapa? Punya pangkat 1. Sebenarnya ini materi matematika ya, dan kalian sudah dapat materi ini di bab awal kelas 9. Jadi pasti sudah paham konsep ini. 30 itu kita ubah menjadi 3 kali 10 pangkat 1. Karena 10 pangkat 1 itu artinya 1 punya 0 sejumlah 1. Termasuk misalnya 10 pangkat 3 itu artinya 1 punya 0 sejumlah 3. Dan seterusnya. Bisa dipahami ya? Nah, jika sudah sampai sini kita lihat. Ini kan angka yang bukan 10 kan sudah di bawah 9. Oke. Jadi kita lanjut. Dikali yang belakang ini tetap 10 pangkat negatif 3. Nah, jika sudah sampai sini, 10 pangkat 1 dikali 10 pangkat negatif 3. Masih ingat kan? Di materi matematika bab awal. Oke, jika ada bilangan 10 berpangkat ketemu dengan perkalian, maka pangkatnya harus ditambah. Sampai sini bisa dipahami? Oke, tak kasih penjelasan di slide lain. Misalnya ada 10 pangkat 5 dikali 10 pangkat 2. 10 pangkat 5 dibagi 10 pangkat 2 sama 10 pangkat 5 dipangkatkan lagi 2. Jadi dipahami konsep ini, karena ini nanti semuanya kita pakai di hitung-hitungan materi ini. Seperti yang sudah tak sampaikan sebelumnya, jika kalian bertemu dengan perkalian, maka pangkatnya ditambah. Jika kalian bertemu dengan pembagian, maka pangkatnya dikurangi. Dan jika kalian bertemu dengan perpangkatan, maka pangkatnya dikali. Oke, sehingga di sini diperoleh 10 pangkat 5 ditambah 2 pangkatnya, jadi 10 pangkat 7. Bisa dipahami ya? Sedangkan yang bawah 10 pangkat 5 dikurangi 2, jadinya 10 pangkat 3. Nah, yang bawah 10 pangkat 5 dikali 2, jadi 10 pangkat 10. Bisa dipahami ya konsep ini? Sebelum kita lanjut ke soal tadi, kalian harus paham dulu konsep ini. Nah, untuk cara yang kedua ini, kalian juga boleh menggunakan konsep begini. 10 pangkat 5 dibagi 10 pangkat 2. Itu sama artinya dengan 10 pangkat 5, 2 ini kan di bawah. Mau kita naikkan kan, supaya bertemu dengan 5. Nah, kalau dia naik, maka tandanya berubah. Yang mula-mula ini positif, kalau naik jadi negatif. Sehingga sama saja sih sebenarnya ketemunya, jadi 10 pangkat 3. Jadi untuk hal yang tadi 1 ditambah negatif 3, maka hasilnya negatif 2. Oke, jadi 2 cm kalau kita ubah menjadi meter, maka diperoleh 2 kali 10 pangkat negatif 2 meter. Nah, selanjutnya yang diketahui ada nilai K, yaitu 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. Nah, yang ditanyakan apa? Nah, di sini yang ditanyakan adalah nilai gaya atau F-nya. Jadi kita tulis di 2, F sama dengan berapa? Oke, dengan menggunakan persamaan yang sudah kita bahas di awal tadi, yaitu F sama dengan K
angka kali Q1 kali Q2 per R kuadrat. Nah, di sini kita langsung saja masukkan angka-angka yang sudah diketahui tadi ya. Maka F sama dengan K-nya 9 kali 10 pangkat 9 dikali Q1-nya 4 kali 10 pangkat negatif 6 dan Q2-nya 3 kali 10 pangkat negatif 6. Kemudian dibagi nilai R-nya. Ingat ya, tadi di soal R-nya belum dikuadratkan. Maka di sini harus kita kuadratkan dulu. Jadi 2 kali 10 pangkat negatif 2. Baru dikuadratkan. Oke, setelah sampai sini, maka di sini langsung saja boleh kita kelompokkan angka dengan angka, 10 pangkat dengan 10 pangkat, sehingga bisa kita tuliskan 9 dikali 4 dikali 3. Kita kelompokkan sendiri ya, 9 kali 4 kali 3. Nah, 10 pangkatnya juga kita sendirikan. Jadi 10 pangkat 9-nya kan positif. Jadi positif 9. Ingat ya, kalau perkalian maka pangkatnya ditambah. Jadi bisa kita tuliskan 9 ditambah negatif 6 kan jadi negatif 6. Terus di negatif 6 lagi. Baru kita hitung yang bawahnya. Kita kuadratkan. 2 kuadrat berarti 4 kan? Nah, untuk 10 pangkat negatif 2 terus dikuadratkan, ingat ya konsep tadi sebelumnya, kalau ada perpangkatan itu artinya tinggal dikalikan. Jadi negatif 2 dikali 2, maka 10 pangkat negatif 4. Oke, setelah sampai sini kita tulis lagi di sampingnya. Maka nilai F-nya menjadi, nah, untuk 9 kali 4 kali 3, ini kalian tidak perlu menghitung berapa hasil perkaliannya, karena jika atas bawah ini ada yang bisa kita coret atau kita sederhanakan, maka kita coret aja. Nah, kalau lihat angka di sini, ini kan ada atas ada 4, bawah juga ada 4 kan? Nah, ini bisa kita coret. Sehingga angkanya tinggal F sama dengan 9 kali 3, berarti 27 dikali. Nah, 10 pangkatnya kita hitung. 9 dikurangi 6, positif 3. Positif 3, negatif 6, berarti negatif 3. Nah, dibagi, yang bawah kan masih 10 pangkat negatif 4. Oke, kita masih hitung lagi. Jadi nilai F sama dengan 27 tetap dikali, kita hitung 10 pangkatnya. Yang atas kan negatif 3. Nah, di bawah ada negatif 4. Kita naikkan ke atas. Jadi positif 4. Nah, sekarang kita tinggal hitung. 27-nya tetap dulu. Dikali 10 pangkat negatif 4 ditambah 1. Berarti positif 1. Nah, 10 pangkat 1 itu kan artinya 1 punya 0 sejumlah 1. Atau dengan kata lain, artinya sama juga dengan 10 kan? Oke. Maka 27 dikali 10 hasilnya 270. Jangan lupa satuannya Newton. Oke, itu tadi untuk soal menanyakan gaya kolom, dan kalian bisa latihan lebih banyak lagi dari berbagai macam sumber, bisa dari buku, bisa dari internet atau yang lainnya. Seperti itu caranya. Sekarang kita lanjut ke contoh soal yang lain jika yang ditanyakan Q atau salah satu muatannya.
Oke, kita lanjut ke contoh soal berikutnya. Sebuah benda bermuatan Q dan benda lain bermuatan 3 mili kolom saling tolak-menolak dengan gaya sebesar 27 Newton. Nah, ini jadi kalau kita gambarkan, ada dua buah muatan. Sebut saja Q1 dan Q2, di mana Q1 itu nilainya Q dan Q2 nilainya 3 mili kolom. Apakah boleh dibalik? Ya, boleh. Jadi yang Q1-nya yang 3 mili kolom, Q2-nya yang Q boleh. Karena di sini Q1 dan Q2 setara atau sama. Jadi mau dibolak-balik karena dia perkalian nggak masalah. Nah, ini saling tolak-menolak. Berarti muatannya sejenis ya. Dengan gaya sebesar, ini F-nya, 27 Newton. Berada pada jarak 2 meter, jadi ini ke sini 2 meter. Jika K 9 kali 10 pangkat 9, berapa besar nilai Q ini? Oke, tadi di awal sudah kita bahas untuk persamaan pada gaya kolom ya. Masih ingat kan? Langsung saja kalau yang ditanyakan nilai Q-nya berarti F kali R kuadrat dibagi K kali Q1 atau Q2-nya yang ditanyakan. Nah, tadi kan untuk contoh soal ini misalnya Q yang ditanyakan itu sebagai Q1. Berarti yang diketahui adalah Q2-nya. Bisa dipahami ya? Oke. Kalaupun dibalik enggak apa-apa, yang ditanyakan Q2, yang dipakai Q1. Jadi enggak masalah. Selanjutnya kita masukkan angkanya, berarti Q sama dengan F-nya 27 dikali R-nya 2 dikuadratkan. Dibagi K-nya 9 kali 10 pangkat 9 dikali Q2-nya 3 mili kolom. Oke, jadi diingat-ingat ya. Q atau muatan satuannya harus kolom. Kalau belum kolom, maka harus kita ubah. Nah, jadi diingat-ingat kalau misalnya di soal diketahui 1 mili kolom, satuannya dalam mili, maka kita ubah jadi 1 kali 10 pangkat negatif 3 kolom. Jadi mili itu artinya 10 pangkat negatif 3. Nah, kalau 1 mikrokolom, itu artinya 1 kali 10 pangkat negatif 6 kolom. Sedangkan 1 nanokolom itu artinya 1 kali 10 pangkat negatif 9 kolom. Nah, ini tadi kan mili kolom ya. Jadi mili kolom diubah jadi kolom, kita kalikan 10 pangkat negatif 3. Jadi di sini 3 kali 10 pangkat negatif 3. Bisa dipahami ya sampai sini. Maka diperoleh Q-nya sama dengan 27 dikali 4 dibagi, ini kita kelompokkan 9 sama 3, jadi 9 kali 3 dikali 10 pangkatnya 9 ditambah negatif 3, berarti sama juga 9 dikurangi 3 kan, berarti di sini 6. Bisa dipahami ya. Nah, seperti biasa kalian boleh coret-mencoret atau menyederhanakan atas bawah. Di atas ada 27, di bawah ada 9 kali 3, yang mana artinya juga sama ya 27. Jadi ini 27 tak coret dengan 9 kali 3. Bisa dipahami? Oke, lanjut. Berarti Q sama dengan 4 per 10 pangkat 6. Nah, padahal 10 pangkat 6 itu harus naik setara dengan 4. Berarti supaya naik maka berubah tanda, yang asalnya positif dia jadi negatif dengan satuan kolom. Oke, mudah kan? Bisa dipahami ya. Kalian bisa latihan soal yang lainnya yang mencari nilai Q, bisa dari buku paket, internet, atau yang lainnya. Pokoknya latihan terus. Bisa karena terbiasa ya kan. Oke, sekarang kita lanjut ke soal yang menanyakan nilai R-nya atau jaraknya.
Oke, untuk contoh soal yang ketiga, di sini menanyakan jarak ya, atau R-nya. Dua buah benda bermuatan 5 mikrokolom dan 3 mikrokolom. Oke, kita tulis dulu sebagai nilai Q1 dan Q2. 5 mikrokolom dan Q2-nya 3 mikrokolom. Ingat, ini belum SI ya, jadi harus kita ubah. Tadi di soal sebelumnya sudah kita bahas bahwa mikrokolom itu artinya dikali 10 pangkat negatif 6. Jadi di sini 5 kali 10 pangkat negatif 6 kolom. Sedangkan yang bawah jadi 3 kali 10 pangkat negatif 6 kolom. Selanjutnya, saling tarik menarik dengan gaya. Nah, ini ada gaya. Gaya berarti F-nya ya, 15 kali 10 pangkat 3 Newton. Jika K sama dengan 9 kali 10 pangkat 9, ini nilai K-nya, 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat, maka tentukan besarnya jarak kedua muatan tersebut, atau yang ditanyakan adalah R. Oke, tadi di penjelasan sebelumnya kita sudah menuliskan bahwa R bisa kita peroleh dari persamaan akar K kali Q1 kali Q2 per F. Masih ingat ya tadi di awal? Sehingga ini agak tak geser ke sini biar muat. Akar dari K nilainya 9 kali 10 pangkat 9 dikali Q1-nya 5 kali 10 pangkat negatif 6 dikali Q2-nya 3 kali 10 pangkat negatif 6. Nah, dibagi nilai F-nya. F-nya berapa tadi? 15 kali 10 pangkat 3. Nah, jadi R sama dengan, ini kita kelompokkan seperti biasa. Angka dengan angka, 10 pangkat dengan 10 pangkat. Jadi 9, 5, 3, ini kita sendirikan. Kalau kita tulis persamaannya jadi 9 kali 5 kali 3 kali 10 pangkat, kita hitung. 9 dikurangi 6 dikurangi 6. 9 dikurangi 6, 3. 3 dikurangi 6 berarti di sini negatif 3. Oke ya, dibagi 15 kali 10 pangkat 3. Oke, seperti biasa jika ada yang sama bisa kita coret. Ini ada 5 kali 3, bawah ada 15. Sama-sama 15 ya, kita coret. Sehingga tinggal akar 9 dikali 10 pangkat negatif 3. Nah, ini 10 pangkat 3 naik ya ke atas. Jadi 10 pangkat negatif 3. Sehingga akar 9 kali 10 pangkat negatif 3 dikali negatif 3. Itu artinya pangkatnya ditambah. Jadi negatif 3 ditambah negatif 3. Negatif 6. Bisa dipahami ya? Sekarang kita akar. Jadi R sama dengan akar dari 9 berapa? 3 kan? Dikali akar dari 10 pangkat negatif 6. Jadi pangkatnya tinggal dibagi 2 aja. Jadi negatif 3 dengan satuan meter. Oke, mudah kan? Kalian bisa coba juga untuk soal jenis ini. Nah, sekarang kita ke contoh soal perbandingan lagi. Tapi perbandingannya yang lengkap. Yang semuanya diubah. Oke? Misalnya seperti ini. 2 buah muatan listrik masing-masing besarnya 8 kolom dan negatif 4 kolom. Jadi kalau kita gambarkan, ada 2 buah muatan. Ini yang satu 8 kolom positif, yang satu negatif 4 kolom. Terpisah pada jarak 4 cm.
Misalnya ini 4 cm dengan gaya sebesar F. Nah, jadi di sini F. Gayanya tarik-menarik ya, karena muatannya berlainan jenis. Pertanyaannya, jika muatannya diubah menjadi 12 kolom dan 2 kolom, kita gambarkan, asalnya 8 kolom atau 8 ki ya. Di sini 12 ki. Terus yang 4 ki atau 4 kolomnya ini diubah menjadi negatif 2 ki. Berada pada jarak 2 cm. Pertanyaannya berapa nilai F-nya? Atau kita simpulkan dengan F2 ya. F2-nya ini berapa? Oke. Jadi masih ingat ya rumus perbandingannya tadi? F kali R kuadrat per Q1 kali Q2 sama dengan F kali R kuadrat per Q1 kali Q2. Yang kiri ini miliknya yang atas karena sebelum, yang kanan miliknya yang bawah sesudah. Jadi kita tinggal masukkan angkanya. Di sebelah kiri ini F-nya F1 ya, yang bawah ini F-nya F2. Jadi kita kasih simbol 1, 2 aja. F1-nya misalnya nggak ada angkanya, berarti boleh kalian tuliskan 1. R1-nya 4. Jangan lupa dikuadratkan, dibagi Q1 kali Q2. 8 kali 4. Oh ya, dalam hal ini ketika kalian memasukkan ke ini hitung-hitungannya, plus minusnya pada muatan tidak perlu ditulis ya. Karena kalau ditulis kuadratnya nanti malah kalian kurang teliti, dikiranya pengurangan, padahal itu perkalian. Jadi tanda plus minus ini hanya untuk mengetahui aja. Sebenarnya gaya yang ditimbulkan itu tarik menarik atau tolak menolak. Dari sini kan kita sudah bisa lihat, kalau 8-nya positif, 4-nya negatif, berarti gaya yang dialami adalah tarik menarik. Bisa dipahami ya, makanya kenapa di sini plus minus pada muatan tidak tak tulis. Oke, lanjut. Berapa nilai F2 jika jaraknya diperkecil menjadi 2 cm? Jadi 2 jangan lupa dikuadratkan, dibagi Q1 kali Q2, 12 dikali 2. Sampai sini bisa dipahami? Oke, jika sudah kita tinggal hitung. 1 kali 4 kuadrat, 4 kuadrat kan 16 kali 1 berarti 16 dibagi 8 kali 4. Nah, di sini kalian boleh tidak harus menghitung ya, 8 kali 4 itu berapa, nggak harus. Karena biasanya nanti ada yang bisa dicoret-coret atau disederhanakan. Jadi di sini tetap tak tulis 8 kali 4 sama dengan F2 kali 2 kuadrat 4 per 12 kali 2. Jika sudah, kita coret-coret atau kita sederhanakan yang bisa disederhanakan. Contohnya ini, 16 sama 8 kan bisa ya. Tak bagi 8 dapat 1, 16-nya tak bagi 8 dapat 2. Gini kan? Terus lagi 2 sama 4 kan masih bisa. Tak bagi 2 dapat 1. Ini dibagi 2 dapat 2. Sampai sini bisa dipahami ya. Terus masih ada lagi ternyata. Kanan kiri ini 2 sama 2, bagi 2 dapat 1, bagi 2 dapat 1. Masih ada lagi yaitu atas bawah. Nah, kita coret, bagi 4 dapat 1, bagi 4 dapat 3. Kira-kira masih ada lagi? Oke, udah nggak ada ya, karena angkanya udah terlalu kecil. Sekarang kita tuliskan 1 dibagi 1 kali 1 tetap 1. Jadi 1 per 1 sama dengan yang atas kanan ini F2 kali 1. Berarti tetap F2 dibagi 3 kali 1, 3. Nah, jika sudah, kita tinggal mengalihkan silang. 1 kali F2 berarti F2 sama dengan 1 kali 3 berarti 3. Oke, jadi jaraknya adalah 3 kali semula. Jika mula-mulanya 1, maka gayanya adalah 3. Jika mula-mula gayanya ini 2 Newton,
berarti F2-nya ini 6 Newton. Karena 3 kali semula. Bisa dipahami ya? Oke, itu tadi beberapa contoh latihan soal pada bab gaya kolom. Semoga bermanfaat. Apabila ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Oke, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian juga paham tentang materi ini. Dan jangan lupa untuk subscribe supaya tidak ketinggalan video yang lainnya. Karena nanti setelah ini kita juga akan membahas tentang latihan soal dan rumusnya apa saja pada medan listrik dan beda potensial. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk contoh soal yang ketiga di sini menanyakan jarak ya atau R-nya. Dua buah benda bermuatan 5 mikrokolom dan 3 mikrokolom. Oke, kita tulis dulu sebagai nilai Q1 dan Q2. 5 mikrokolom dan Q2-nya 3 mikrokolom. Ingat, ini belum SI ya. Jadi harus kita ubah. Tadi di soal sebelumnya sudah kita bahas bahwa mikrokolom itu artinya dikali 10 pangkat negatif 6. Jadi di sini 5 kali 10 pangkat negatif 6 kolom. Sedangkan yang bawah jadi 3 kali 10 pangkat negatif 6 kolom. Selanjutnya, saling tarik menarik dengan gaya. Nah, ini ada gaya. Gaya berarti F-nya ya. 15 kali 10 pangkat 3 Newton. Jika K sama dengan 9 kali 10 pangkat 9, ini nilai K-nya. 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. Maka tentukan besarnya jarak kedua muatan tersebut, atau yang ditanyakan adalah R. Oke, tadi di penjelasan sebelumnya kita sudah menuliskan bahwa R bisa kita peroleh dari persamaan akar K kali Q1 kali Q2 per F. Masih ingat ya tadi di awal? Sehingga ini agak tak geser ke sini biar muat. Akar dari K nilainya 9 kali 10 pangkat 9 dikali Q1-nya 5 kali 10 pangkat negatif 6 dikali Q2-nya 3 kali 10 pangkat negatif 6. Nah, dibagi nilai F-nya. F-nya berapa tadi? 15 kali 10 pangkat 3. Nah, jadi R sama dengan, ini kita kelompokkan seperti biasa. Angka dengan angka, 10 pangkat dengan 10 pangkat. Jadi 9, 5, 3. Ini kita sendirikan. Kalau kita tulis persamaannya jadi 9 kali 5 kali 3 kali 10 pangkat, kita hitung. 9 dikurangi 6 dikurangi 6. 9 dikurangi 6, 3. 3 dikurangi 6 berarti di sini negatif 3. Oke ya. Dibagi 15 kali 10 pangkat 3. Oke, seperti biasa jika ada yang sama bisa kita coret. Ini ada 5 kali 3, bawah ada 15. Sama-sama 15 ya, kita coret. Sehingga tinggal akar 9 dikali 10 pangkat negatif 3. Nah, ini 10 pangkat 3 naik ya ke atas. Jadi 10 pangkat negatif 3. Sehingga akar 9 kali 10 pangkat negatif 3 dikali negatif 3. Itu artinya pangkatnya ditambah. Jadi negatif 3 ditambah negatif 3. Negatif 6. Bisa dipahami ya? Sekarang kita akar. Jadi R sama dengan akar dari 9 berapa? 3 kan? Dikali akar dari 10 pangkat negatif 6. Jadi pangkatnya tinggal dibagi 2 aja.
jadi negatif 3 dengan satuan meter. Oke, mudah kan? Kalian bisa coba juga untuk soal jenis ini. Nah, sekarang kita ke contoh soal perbandingan lagi, tapi perbandingannya yang lengkap, yang semuanya diubah. Oke, misalnya seperti ini. 2 buah muatan listrik masing-masing besarnya 8 kolom dan negatif 4 kolom. Jadi kalau kita gambarkan, ada 2 buah muatan. Ini yang satu 8 kolom positif, yang satu negatif 4 kolom. Terpisah pada jarak 4 cm. Misalnya ini 4 cm. Dengan gaya sebesar F. Nah, jadi di sini F. Gayanya tarik-menarik ya, karena muatannya berlainan jenis. Pertanyaannya, jika muatannya diubah menjadi 12 kolom dan 2 kolom, kita gambarkan, asalnya 8 kolom atau 8 Ki ya. Di sini 12 Ki. Terus yang 4 Ki atau 4 kolomnya ini diubah menjadi negatif 2 Ki. Berada pada jarak 2 cm. Pertanyaannya berapa nilai F-nya? Atau kita simpulkan dengan F2 ya. F2-nya ini berapa? Oke. Jadi masih ingat ya rumus perbandingannya tadi? F kali R kuadrat per Q1 kali Q2 sama dengan F kali R kuadrat per Q1 kali Q2. Yang kiri ini miliknya yang atas karena sebelum, yang kanan miliknya yang bawah sesudah. Jadi kita tinggal masukkan angkanya. Di sebelah kiri ini F-nya F1 ya, yang bawah ini F-nya F2. Jadi kita kasih simbol 1, 2 aja. F1-nya misalnya nggak ada angkanya, berarti boleh kalian tuliskan 1. R1-nya 4. Jangan lupa dikuadratkan, dibagi Q1 kali Q2. 8 kali 4. Oh ya, dalam hal ini ketika kalian memasukkan ke ini hitung-hitungannya, plus minusnya pada muatan tidak perlu ditulis ya. Karena kalau ditulis kuaternya nanti malah kalian kurang teliti, dikiranya pengurangan, padahal itu perkalian. Jadi tanda plus minus ini hanya untuk mengetahui aja. Sebenarnya gaya yang ditimbulkan itu tarik menarik atau tolak menolak. Dari sini kan kita sudah bisa lihat, kalau 8-nya positif, 4-nya negatif, berarti gaya yang dialami adalah tarik menarik. Bisa dipahami ya, makanya kenapa di sini plus minus pada muatan tidak tak tulis. Oke, lanjut. Berapa nilai F2 jika jaraknya diperkecil menjadi 2 cm? Jadi 2 jangan lupa dikuadratkan. Dibagi Q1 kali Q2. 12 dikali 2. Sampai sini bisa dipahami? Oke, jika sudah kita tinggal hitung. 1 kali 4 kuadrat. 4 kuadrat kan 16 kali 1 berarti 16. Dibagi 8 kali 4. Nah, di sini kalian boleh tidak harus menghitung ya, 8 kali 4 itu berapa, gak harus. Karena biasanya nanti ada yang bisa dicoret-coret atau disederhanakan. Jadi di sini tetap tak tulis 8 kali 4 sama dengan F2 kali 2 kuadrat 4 per 12 kali 2. Jika sudah, kita coret-coret atau kita sederhanakan yang bisa disederhanakan. Contohnya ini. 16 sama 8 kan bisa ya. Tak bagi 8 dapat 1. 16-nya tak bagi 8 dapat 2. Gini kan? Terus lagi 2 sama 4 kan masih bisa. Tak bagi 2 dapat 1. Ini dibagi 2 dapat 2. Sampai sini bisa dipahami ya. Terus masih ada lagi ternyata. Kanan kiri ini 2 sama 2, bagi 2 dapat 1, bagi 2 dapat 1. Masih ada lagi yaitu atas bawah.
Nah, kita coret, bagi 4 dapat 1, bagi 4 dapat 3. Kira-kira masih ada lagi? Oke, udah nggak ada ya, karena angkanya udah terlalu kecil. Sekarang kita tuliskan 1 dibagi 1 kali 1 tetap 1. Jadi 1/1 sama dengan yang atas kanan ini F2 kali 1. Berarti tetap F2 dibagi 3 kali 1, 3. Nah, jika sudah, kita tinggal mengalihkan silang. 1 kali F2 berarti F2 sama dengan 1 kali 3 berarti 3. Oke, jadi jaraknya adalah 3 kali semula. Jika mula-mulanya 1, maka gayanya adalah 3. Jika mula-mula gayanya ini 2 Newton, berarti F2-nya ini 6 Newton. Karena 3 kali semula. Bisa dipahami ya? Oke, itu tadi beberapa contoh latihan soal pada bab gaya kolom. Semoga bermanfaat. Apabila ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Oke, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian juga paham tentang materi ini. Dan jangan lupa untuk subscribe supaya tidak ketinggalan video yang lainnya. Karena nanti setelah ini kita juga akan membahas tentang latihan soal dan rumusnya apa saja pada medan listrik dan beda potensial. Terima kasih. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.